Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di kesempatan kali ini aku ditugaskan untuk membahas minyak atsiri dari salah satu bumbu rempah, yaitu pala. Hal ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan dan Rempah. Apa sih minyak atsiri itu dan bagaimana ya cara pembuatan minyak atsiri dari pala? Sebelum kita mulai, untuk pembahasan yang lebih lanjut, alangkah lebih baiknya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi namaku adalah Risti Nilasanti dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Prodi Agroindustri. Karena aku sudah memperkenalkan diri, mari kita mulai untuk pembahasannya ya. Yang pertama, aku akan membahas pengertian dari pala. Pala dikenal dengan Myristica fragrans Haut atau Myristica sebagai tanaman rempah yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan multiguna. Setiap bagian tanaman dapat dimanfaatkan dalam berbagai industri. Yang kedua, bagian dari buah pala. Buah pala terdiri dari daging buah atau perikarp dan biji yang terdiri atas fuli, tempurung, dan daging biji. Fuli adalah serat tipis atau areolus, berwarna merah atau kuning muda, berbentuk selaput berlubang-lubang seperti jala yang terdapat antara daging dan biji pala. Biji pala terdiri dari dua bagian utama, yaitu 30-45% minyak dan 45-60% bahan padat termasuk selulosa. Minyak terdiri atas dua jenis, yaitu minyak atsiri atau essential oil dan minyak lemak atau fixed oil. Perbedaan komponen tersebut bervariasi tergantung pada letak geografis dan tempat tumbuhnya maupun jenis varietas dari tanaman tersebut. Walaupun kandungan minyak atsiri dalam biji rendah dari fixed oil, tetapi komponen minyak atsiri lebih berperan penting sebagai pemberi rasa pada industri makanan, minuman, dan dalam industri farmasi. Yang ketiga, minyak atsiri tanaman pala. Minyak atsiri pala ini berupa cairan yang tidak berwarna atau kuning pucat serta memiliki rasa dan bau yang menyerupai pala. Diperoleh dengan cara destilasi. Minyak ini dapat larut dalam alkohol, namun tidak larut pada suhu 25 derajat Celcius. Sensitif pada cahaya dan udara, sehingga tempat penyimpanannya harus terlindung dari cahaya dan dalam wadah yang tertutup rapat. Komponen dalam biji dan fuli pala terdiri dari minyak atsiri, minyak lemak, protein, selulosa, pati, resin, dan mineral-mineral. Presentase minyak atsiri pada tanaman pala lebih rendah bila dibandingkan dengan fixed oil atau minyak lemak. Menurut Rismu Nandar dalam Nurjana 2007, biji pala mengandung minyak atsiri sekitar 2-16% dengan rata-rata 10%, dan fixed oil sekitar 25-40%, karbohidrat sekitar 30%, dan protein sekitar 6%. Minyak atsiri pala dapat diperoleh dari penyulingan biji pala minyak atsiri dari biji pala maupun fuli, mempunyai susunan kimiawi dan warna yang sama. Minyak fuli baunya lebih tajam daripada minyak biji pala. Rendemen minyak biji pala berkisar antara 2-15%, rata-rata 12%, sedangkan minyak fuli antara 7-18% dengan rata-rata 11%. Bahan baku biji dan fuli pala yang digunakan biasanya berasal dari biji pala muda dan biji pala tua yang rusak atau pecah. Rendemen dan mutu minyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu prapanen dan pasca panen. Faktor prapanen meliputi varietas tanaman, cara budidaya,
waktu, dan cara panen. Faktor pasca panen meliputi cara penanganan bahan, cara penyulingan, pengemasan, dan transportasi. Penyulingan dapat dilakukan dengan cara penyulingan uap pada tekanan rendah, sedangkan penyulingan dengan tekanan tinggi dapat membawa terbawanya minyak lemak sehingga akan menurunkan mutu minyak atsiri. Berikut ini contoh video proses produksi minyak atsiri dari pala. Proses produksi minyak atsiri dari pala ini yang pertama, buah pala yang telah dipanen dari pohon dikupas dan dikeringkan, kemudian digiling hingga hancur, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kettle pala. Di dalam kettle pala inilah proses-proses destilasi uap atau penyulingan dilakukan. Minyak pala yang sudah melewati proses penyulingan nantinya akan dipisahkan dengan air sampai proses akhir pengemasan hingga dijual. Dalam 30 kg biji pala yang diolah bisa menghasilkan minyak atsiri pala sampai 40 kg. Minyak atsiri memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Harga jualnya pun kisarannya lebih tinggi. Dalam 1 kg minyak atsiri pala bisa dijual kisaran harga Rp600.000 sampai Rp900.000. Berdasarkan informasi yang sudah saya jelaskan di atas, diketahui bahwa semua bagian buah pala dapat dijadikan bahan olahan yang mempunyai nilai ekonomis, baik di pasar nasional maupun internasional. Pemanfaatan buah pala yang belum optimal hendaknya perlu dilakukan inovasi agar dapat menghasilkan produk yang dapat dipasarkan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani pala dan tidak hanya tergantung pada penjualan biji pala saja. Sekian pemaparan dari saya tentang minyak atsiri dari pala. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Maaf apabila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain video.